Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Fania Afriani dengan NIM A311228086. Saya mahasiswa program studi pendidikan sejarah angkatan 22 Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu yang berjudul Material Historis menurut pendapat Karl Heinrich Marx. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang Karl Marx dan materialisme historis. Mata kuliah Filsafat Sejarah. Nah, mari kita simak video berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membahas sedikit tentang biografi singkat Karl Marx. Karl Marx mempunyai nama asli yaitu Karl Heinrich Marx yang lahir di Trier, tempatnya di Prussia sekarang atau Jerman, pada tanggal 5 Mei 1818. Marx juga dikenal sebagai filosof dan ahli ekonomi Jerman. Marx memiliki ibu yang berasal dari keluarga rabi Yahudi dan ayahnya yang berprofesi sebagai pengacara. Pada tahun 1841, Marx meraih gelar Doktor Filsafat dari Universitas Berlin dengan disertasinya yang berjudul The Difference, the Natural Philosophy of Democritus and Epicurus. Marx tumbuh besar dalam suasana politik yang dimana kekuatan politik ini dikuasai oleh para kapitalis yang menentang kekuasaan aristokrasi feodal dan membawa perubahan hubungan sosial. Setelah Marx mendapatkan gelar doktor, ia pindah ke daerah yang bernama Köln, dan di sana ia bekerja sebagai pemimpin redaksi harian Die Rheinische Zeitung, yaitu sebuah koran liberal progresif. Saat ia bekerja di sana, ia mendapatkan tekanan dan kesulitan yang dilakukan oleh pemerintah Prusia, sehingga pada tahun 1843 ia berhenti bekerja. Setelah itu, ia menikah dengan perempuan yang bernama Jenny von Westphalen. Jenny sendiri berasal dari keluarga bangsawan yang terkenal. Kemudian setelah menikah, Marx dan Jenny pindah ke Paris. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan, yaitu materialisme historis. Materialisme adalah paham yang menganggap dan meyakini bahwa materi adalah satu-satunya keberadaan yang mutlak, dan paham yang menolak hal apapun selain materi. Paham ini mulai terkenal sejak Marx merumuskan materialisme dialektika. Marx mengkritik Hegel karena menurutnya manusia adalah esensi dari jiwa. Marx pun menyangga menurutnya manusia itu makhluk alamiah dalam objek alamiah. Dasar pemikiran Marx tentang materialisme historis ini berasal dari karya Ludwig Feuerbach. Marx mengatakan bahwasannya Feuerbach telah berhasil membangun filsafatnya, yaitu materialisme dan ilmu pengetahuan yang pasti dengan menggunakan hubungan antar manusia. Dan ini merupakan dasar teorinya. Menurut Michel Curtis dan Waltali, materialisme sejarah merupakan materialisme dalam arti filosofis dan bukan materialisme praktis, dalam artian bahwa bukan materialisme materi sebagai kebenaran dan tidak bermakna. Materialisme historis akan menunjukkan bahwasannya di balik materi adanya kesadaran yang menggerakkan arah sejarah, sehingga materialisme historis ini harus dipahami sebagai gerak materi yang menyejarah, dan materi ini diartikan sebagai metode berpikir. Materi pun memiliki daya transformatif yang menyejarah. Marx menganggap bahwa hanya dalam kerjalah manusia dapat mengubah dunia.
Materialisme historis menganggap bahwasannya perilaku manusia dapat ditentukan oleh materi, bukan pada ide. Karena ide merupakan bagian dari materi. Marx sendiri memetakan materialisme ke dalam materialisme historis dan materialisme dialektis. Materialisme historis merupakan pandangan ekonomi terhadap sejarah. Kata historis, Marx menempatkannya bermaksud untuk menjelaskan perkembangan ekonomi yang menyejarah. Kemudian, materialisme dalam pengertian Marx yakni pengertian benda sebagai kenyataan yang pokok. Filsafat materialisme menyatakan bahwa kenyataan berada di luar pemikiran manusia. Sedangkan filsafat idealisme menyatakan bahwa kesadaran manusia penuh disadari kepada ide-ide. Menurut Morrison, ada 4 konsep pendekatan untuk memahami materialisme historis, yaitu yang pertama, cara produksi. Ini diartikan bahwasannya sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan hidup berbahan dasar material. Yang kedua, hubungan produksi. Hubungan produksi ini dapat diartikan yaitu hubungan masyarakat untuk memproduksi dan membentuk peran sosial. Yang ketiga, mode produksi. Mode produksi ini menjadi bagian dasar dari tahap-tahapan sejarah dengan menjelaskan bagian ekonomi dapat membentuk hubungan sosial. Yang keempat, kekuatan produksi artinya kapasitas benda dan manusia yang digunakan untuk tujuan produksi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.